Pemirsa, memasuki minggu ke-12 di tahun 2025, sampai dengan saat ini COVID-19 menunjukkan peningkatan di berbagai negara di kawasan Asia, Thailand, Hong Kong, Malaysia maupun Singapura. Kemudian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan surat edaran dalam rangka meningkatkan kewaspadaan COVID-19. Kami akan membahasnya di siang hari ini, pemirsa, dengan Dr. Gigi Widiawati, MKM, juru bicara Kementerian Kesehatan. Selamat siang, Bu Widya. Dengan adanya surat edaran ini sebenarnya apa dasarnya sehingga harus dikeluarkan? Ya, sebetulnya kita kan beranjak dari kecemasan masyarakat yang ada di sekitar kita bahwa ada kenaikan COVID di Singapura, kemudian di Thailand dan sebagainya. Nah, kalau dilihat bahwa di dinamika global ini memang kami sebetulnya ingin menyampaikan kondisi Indonesia saat ini bahwa kami selalu memperkuat baik melalui sistem Sentinel maupun pemantauan pintu masuk. Saat ini subvarian yang masih bersirkulasi di Indonesia ini secara umum karakteristiknya sama dengan JN1-nya. Tidak ada indikasi subvarian ini lebih menular atau lebih menyebabkan pada keparahan dibandingkan dengan subvarian yang sebelumnya. Tetapi memang saat ini perlu kewaspadaan bagi para lansia atau orang yang memiliki komorbid. Kita tahu bahwa peningkatan kasusnya ada di Cina, ada di India, ada di Thailand. Tetapi di Indonesia minggu lalu kasusnya terpantau 0 kasus positif COVID. Oke, jadi kalaupun Ibu Widya, Indonesia misalnya melihat ini ada peningkatan kasus, apakah akan kemungkinan untuk melakukan pembatasan kembali, Bu? Saat ini belum ada pembatasan, Mas. Saat ini belum ada pembatasan. Kami hanya memang terus memantau situasi baik global ataupun nasional yang bisa dilihat di Kemkes, masyarakat bisa lihat di kemkes.go.id. Kemudian intensifkan penemuan kasus-kasus ILI, kemudian juga pneumonia, kemudian memantau pelaku perjalanan luar negeri, PPLN di pintu masuk negara melalui Satu Sehat Health Pass yang kita sebut sebagai SSHP. Kemudian juga penilaian risiko berkala untuk seluruh kabupaten kota di Indonesia, yang itu yang akhirnya kita mengeluarkan surat edaran kewaspadaan peningkatan kasus COVID-19 ini ditujukan sebetulnya kepada UPT bidang kekarantinaan kesehatan, kemudian juga kepada dinas kesehatan, kepada fasilitas kesehatan, kemudian UPT Labkesmas dan jejaringnya. Jadi yang paling penting juga kami terus meningkatkan promosi kesehatan pada masyarakat terkait dengan pencegahan COVID-19 ini. Banyak sekali juga kami lakukan antara lain melalui media sosial. Baik, Ibu Widya, sebenarnya ada apa sih, Bu, ketika semua negara ini kasusnya melonjak? Apakah memang benar vaksin kita sudah mulai, ibaratnya sudah mulai menurun efektivitasnya, atau seperti apa sih, Bu, yang terpantau oleh Kementerian Kesehatan? Ya, sebetulnya ini kan kayak seperti Singapura ya, lonjakan kasusnya nih tercatat, nah, tapi masih dalam kasus yang pola musiman gitu, Mas. Pola musiman yang lazim terjadi pada setiap tahunnya. Jadi masih bisa dikendalikan, masih tercatat, masih pola musiman. Jadi mungkin karena bisa difahami bahwa kita pernah mengalami masa yang bikin kita trauma di tahun 2019 sampai 2000. Nah, itu yang jadi. Nah, sebetulnya pemerintah tuh tetap waspada, melakukan surveillance, kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Saat ini di Indonesia sendiri seperti saya katakan tadi bahwa masih tergolong aman karena minggu yang lalu kasusnya 0 positif gitu aja, Mas. Oke, Ibu, apakah ada rencana program vaksinasi booster lanjutan di tahun ini? Intinya sebetulnya kalau kan masyarakat udah ya, Mas, ya, udah booster, sudah apa, tapi ini saat ini ditujukan kepada lansia sama yang komorbid gitu. Kalau karena ini masih bisa dipantau, kemudian masyarakat juga sudah mengenal, ada satu positif yang kita ambil di 2019-2020 COVID ini, bahwa kita punya protokol kesehatan yang saat ini masih diterapkan gitu ya. Jadi masyarakat kalau nggak enak di rumah, kemudian bepergian pakai masker. Jadi sekarang sebetulnya arahnya kepada lansia dan kepada pasien yang komorbid. Oke, Ibu, tadi sudah disinggung sedikit, kita sempat trauma ya dengan kasus COVID ini juga, pandemi ini juga. Bagaimana kesiapan kita untuk soal lab-nya dan juga rumah sakit untuk mendeteksi atau merespons jika ada memang varian baru?
Iya kan tadi berdasarkan surat edaran sebetulnya sudah harus mempersiapkan siap siaganya para Labkesmas ini. Sudah kan tadi saya katakan bahwa kita terus memantau, kita terus mengintensifkan penemuan, kita terus memantau pelaku perjalanan, kita menyiapkan seluruh Labkesmas, seluruh dinas kesehatan, kemudian jejaringnya. Jadi insya Allah pemerintah sampai saat ini sudah melakukan proteksi kalau misalnya mudah-mudahan tidak ada Ya. lonjakan atau masuk ke dalam Indonesia. Jadi janganlah kita berharap bahwa protokol kesehatan, kemudian masyarakat tetap pola hidup sehat, kemudian juga menerapkan kalau nggak enak ya jangan pergi gitu. Kalau pergi ya harus pakai masker. Oke, Saat oke, ini siap-siaganya sudah tetap terus terjaga semenjak COVID-19 2020 dan COVID melanda. Kita bukannya kalau melanda kemudian kita nggak kenapa-kenapa, tapi kita tetap terus karena sebetulnya kalau boleh dikatakan saat ini masyarakatnya sudah lebih tenang ya karena punya kekebalan. Cuman ya itu kepada lansia dan komorbid sebaiknya cukup waspada saja gitu. oke, baik. Ibu Widya, sebenarnya ada komunikasi tidak, Bu, antara Kemenkes kita, kemudian Singapura dan beberapa kawasan ASEAN dalam menghadapi peningkatan angka COVID ini? Ada Mas, kan tadi saya sudah katakan bahwa kita situasinya global dan nasional. Tentunya ada komunikasi, ada koordinasi. Kemudian dari situ kan kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan untuk kita sendiri di Indonesia, gitu. Oke, baik. Bu Widya, bagaimana strategi dari Ibu dan juga Menteri Kesehatan dalam mengedukasi masyarakat, ayo supaya nggak kendor untuk protokol kesehatannya tanpa menimbulkan kepanikan, Bu? Itu yang penting. Jadi sebetulnya jangan pernah lepas dari protokol kesehatan. Protokol kesehatan maksudnya gini, kalau masyarakat merasa bahwa dirinya tidak enak, tidak nyaman, batuk, bersin, demam, sebaiknya kembali lagi ke protokol kesehatan, tinggal di rumah, jangan kemana-mana. Tapi kalau harus pergi atau harus melakukan suatu perjalanan, maka pakailah masker. Kemudian tahu etika batuk dan bersin. Kemudian kalau bagi masyarakat yang sehat, itu tolong terus perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan dengan air mengalir, bawa hand sanitizer, pakai masker walaupun misalnya nggak apa-apa, tapi melindungi dirinya sendiri, gitu ya, supaya tidak terkena. Kemudian juga kalau misalnya tadi yang tidak enak, cepatlah ke fasilitas kesehatan kalau mengalami gejala yang lebih parah lagi. Dan bagi pelaku perjalanan, jika mengalami sakit di dalam perjalanan, agar menyampaikannya kepada awak atau personel alat angkutnya supaya bisa ditindaklanjuti. Begitu, Mas? Baik, Dr. Gigi Widawati MKM, juru bicara Kementerian Kesehatan. Terima kasih, Bu, atas informasinya di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.